Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Resti Pramuswari dari Prodi Manajemen A Sore dengan NIM 281500046. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video presentasi untuk mata kuliah Statistics Business Universitas Pancasakti dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, SPD, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sampel kecil. Sampel kecil yang jumlahnya sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut dengan rumus T sama dengan X min Pi dibagi S per N, di mana T adalah nilai distribusi T, Pi adalah nilai rata-rata populasi, X adalah nilai rata-rata sampel, kemudian S adalah standar deviasi sampel, dan yang terakhir N merupakan jumlah sampel. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, pengujian rata-rata hitung populasi. Yang kedua, pengujian selisih rata-rata hitung populasi. 3. Pengujian data berpasangan. Dan yang keempat, analisis varians. Berikut ini merupakan ciri-ciri distribusi T-student. A. Distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. C. Distribusi T-student bukan merupakan suatu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung dan sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan semakin mendekati normal. Berikut merupakan kurvanya. Perbedaan antara skala Z dan skala T. Distribusi Z, daerah tidak memiliki H0, di mana 1,65 daerah penolakan HO taraf nyata 5%, dan skala Z. Distribusi T, V sama dengan 9, daerah tidak memiliki H0, dengan 1,833 daerah penolakan HO taraf nyatanya 5%, dengan skala T. Tahap menguji rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil yang pertama merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. B. Menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. C. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. D4. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah yang tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai krisis taraf yang nyata dengan nilai uji T. Berikut ini contoh soalnya. Pada musim liburan banyak pelajar yang berlibur ke Jawa Tengah. Oleh sebab itu, PT KAI mempersiapkan kereta api eksekutif ke jurusan Yogyakarta, Solo, Semarang sebanyak 10 buah dengan total rute yang dilayani sebanyak 20 rute. Harga tiket kelas eksekutif rata-rata sebesar 418.250. Untuk mendorong pelajar banyak menggunakan kereta, maka PT KAI memberikan diskon terhadap harga tiket kereta eksekutif tersebut setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Selanjutnya, PT KAI ingin mengevaluasi, maka diambil sampel sebanyak 10 jenis tiket yang ternyata hanya rata-ratanya mencapai Rp361.675.000.
dengan standar deviasi yaitu 62.444 dengan taraf nyata 5%. Apakah kebijakan memberi diskon tersebut cukup berarti bagi para pelajar untuk menikmati perjalanan dengan kereta eksekutif? Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Rumus dari varian gabungan adalah sebagai berikut. SP sama dengan N1 min 1 dibagi N1 plus N2 min 2. Dan uji T menjadi T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi SP 1 per N1 plus 1 N per 2. Nilai pembagi pada varian gabungan yaitu N1 ditambah N2 min 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel, sedangkan untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N min 1. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan D dibagi SD per N, dan standar deviasi SD dirumuskan sebagai berikut. D nilai distribusi T. T adalah nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan. SD adalah standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan. N adalah jumlah pengamatan berpasangan, dan D adalah perbedaan antara data berpasangan. Ciri distribusi F. Pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Pada gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 ditulis dengan DF 5,5, mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. 2. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjular ke positif atau positively skewed, yang merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. 3. Nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. 4. Distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu A. Populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. B. Populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan C. Sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.